Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu hadirin sadayana, aduh cimkuring ayah sunaan seetiknya bro. Ya, untuk menyingkat waktu kita lanjutkan kepada tausiah singkat mengenai peringatan malam Nuzulul Quran. Dan insya Allah pada kesempatan ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Ade Mulyana. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan dengan sangat hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam hari ini untuk lebih menambah kekhusyuan kita di dalam rangka memperingati malam nuzul Quran, marilah kita niatkan duduk kita di masjid ini dengan niat i'tikaf, yang mudah-mudahan malam hari ini malam nuzul Quran juga disebut dengan Lailatul Qadar. Ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilaikan ibadah 1000 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Insyaallah dengan niat i'tikaf kita di masjid ini walaupun hanya 1 jam, termasuk kepada salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man i'takafa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beriktikaf dengan mengharap ridha Allah, yakin akan balasan dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jamaah Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini pengajian kita mengambil tema peringatan Nuzulul Quran, artinya turunnya Al-Quran. Malam Nuzulul Quran disebutkan dalam Al-Quran sebagai malam yang diberkahkan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Ad-Dukhan,
Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahkan. Berkah artinya malam yang banyak kebaikannya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahkan. Pertanyaannya, malam yang diberkahkan itu malam apa? Kan banyak malam yang diberkahkan. Yang paling dikenal oleh bapak-bapak malam berkah itu malam Jumat. Malam tadi malam berkah. Sehingga dalam kaliwat sapetiknya malam Jumat katagihan sehingga. Sebab diyakini malam Jumat adalah malam yang diberkahkan. Apakah Al-Quran diturunkan pada malam Jumat? Tidak disebutkan seperti itu. Tapi malam Jumat pun termasuk malam yang diberkahkan. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang diberkahkan. Apakah Al-Quran diturunkan pada malam itu? Belum tentu juga. Malam Idul Fitri wa Idul Adha, kedua-duanya adalah malam yang diberkahkan. Apakah Al-Quran itu diturunkan pada malam berkah itu? Belum tentu juga. Sedangkan redaksi kalimat dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahkan. Lalu apa yang dimaksud dengan malam yang diberkahkan itu malam apa? Maka diperjelas lagi dan dipersempit lagi makna Lailatul Mubarakah itu dengan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bahwa kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar, malam ketentuan Allah. Terus malam Lailatul Qadar itu kapan? Ini juga masih bersifat rahasia. Kalau bulan-bulan apa? Kalau malam-malam apa? Maka Allah menegaskan lagi di dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Berarti kalau begitu bisa disimpulkan bahwa Al-Quran itu Allah turunkan pada bulan Ramadan. Malam turunnya adalah Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itulah yang disebut dengan Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahkan. Dan ini pun menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Sebenarnya Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan apa 10 akhir bulan Ramadan? Kalau boleh saya bertanya, Bapak Ibu sekalian, kalau iktikaf di bulan Ramadan biasanya 10 akhir Ramadan apa pas malam 17 Ramadan? Hampir setiap kita beriktikaf di akhir Ramadan, mengambil malam-malam ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Sementara Allah tegaskan dalam Al-Quran bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu inna anzalnahu fi lailatil qadar. Kami menurunkan Al-Quran pada malam qadar, malam ketetapan Allah. Yang kita peringati malam hari ini malam 17 Ramadan. Nah, berarti kalau begitu Lailatul Qadar itu tanggal berapa? Jadi bingung ya. Allah turunkan Al-Quran pada malam
Lailatul Qadar. Dan malam ini kita memperingati nuzulul Quran. Berarti Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan. Sedangkan hadis banyak menjelaskan bahwa apabila kamu mengharap ibadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pilihlah malam-malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Hadis banyak menyebutkan itu. Maka di kesempatan yang singkat ini, mari kita sedikit membuka wawasan tentang sedikit saja sejarah Al-Quran. Al-Quran, nuzulul Quran atau turun Al-Quran, dalam Al-Quran ada dua bahasa. Ada kalimat anzala, ya, ada kalimat nazzala, yunazzilu, nunazzilu. Apa bedanya antara anzala? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja, dalam surah Al-Kahfi. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Itu kata dasarnya nazzala, yunazzilu, nunazzilu. Jadi ada dua bahasa dalam Al-Quran. Satu menggunakan kata dasar anzala, yang kedua menggunakan kata dasar nazzala. Apa bedanya anzala dengan nazzala? Bedanya, anzala, Allah menurunkan Al-Quran jumlatan wahidatan min lauhil mahfud ila baitil izzah jumlatan wahidatan fi lailatin wahidah. Itu anzala. Allah menurunkan Al-Quran dari lauhil mahfud ke baitil izzah, langit yang tampak dari dunia. Itu baitul izzah, langit dunia. Itu jumlatan wahidatan, sekaligus, fi lailatin wahidatin, pada satu malam yang dikenal dengan malam nuzul Quran, yaitu tanggal 17 Ramadan menurut madhab Imam Asy-Syafi'i yang kita peringati malam hari ini. Disadari ataupun tidak, mayoritas umat Islam di Indonesia memperingati nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan, berarti mengakui pendapat madhab Imam Syafi'i. Ayat nuzul Quran tanggal 27 Ramadan? Gak ada. Jadi yang kita peringati itu nuzul Quran min lauhil mahfud ilal baitil izzah jumlatan wahidatan, sekaligus. Itu yang kita peringati malam hari ini. Itu tahap pertama, Allah menurunkan Al-Quran jumlatan wahidah. Itu menggunakan kalimat anzala. Sedangkan nazzala, yunazzilu, nunazzilu, kami menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan dakwah Nabi. Dan menurut pendapat yang sangat populer, bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu dengan menggunakan kalimat wa nunazzilu. Jadi tidak sekaligus turun dari Baitul Izzah ke langit, ke bumi, yang disampaikan oleh malaikat Jibril melalui wahyunya. Itu tidak sekaligus, disesuaikan dengan kebutuhan dakwah Nabi dalam jangka waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ketika ada pertanyaan dari sahabat, turunlah ayat. Ketika ayat, para sahabat mengeluh, ya Rasulullah, ini bagaimana umat kerjaan jangan mabok, bagaimana? Judi, mabok. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas
baru turun ayat. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sih sebenarnya hukum khamar, hukum judi, baru turun ayat. Sesungguhnya di dalam khamar dan judi itu ada manfaatnya, juga ada madharatnya, hanya lebih banyak dosanya daripada manfaatnya. Ternyata karena hukumnya belum jelas, masih ada remeng-remeng, masih ada kesan, ada manfaatnya, sebagian sobat masih ada yang mabok. Bahkan maboknya itu biasanya menjelang maghrib, sore-sore ya. Sampai di satu kejadian ada sahabat Ansor yang mengadakan pesta di sore hari menjelang maghrib. Yang namanya pesta sudah pasti ada embok-emboknya, ada mabok-maboknya, ada minum-minumnya. Karena kalau minum itu halal, tapi kalau minum-minum haram. Disebut sekali minum halal, tapi kalau disebut 2 kali minum-minum jadi haram ya. Menjelang maghrib ya, kebetulan datanglah waktu maghrib, kondisi sahabat masih dalam keadaan mabok, bertindak selaku imam sholat maghrib, mulai ngaco. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Hilang lam alifnya. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku akan menyembah apa yang kalian sembah. Ngaco bacaan anak, gara-gara abok, gara-gara abok. Maka turunlah ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kau sholat dalam keadaan mabok. Berhenti lagi sebagian sahabat, tapi masih ayah sahabat nungeyel temenang mabok sate lamun rek naon, lamun rek sholat berarti beres sholat teu naon abok deui. Gitu para sahabat baheula ngeyelnya luar biasa. Karena terjadi hal seperti itu, beres sholat maghrib, sebelum maghrib dia tidak mabok, beres maghrib mabok lagi sampai larut malam. Turunlah ketegasan ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibu. Baru keluar larangan yang pasti haram hukumnya. Jadi ayat-ayat yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disesuaikan dengan kebutuhan dakwahnya. Dakwah Nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Sehingga ayat Al-Quran pun yang diawali surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu diturunkan di Gua Hirah, dan ayat terakhir surah Al-Maidah ayat 3. Kok beda susunan turunnya ayat Al-Quran yang pertama dan akhir dengan yang kita baca dalam Al-Quran? Kita baca Al-Quran di pertama apa dulu sih? Suratul Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, surah Al-An'am, dan seterusnya. Terakhir surah An-Nas. Sementara kalau berdasarkan susunan turun ke dunia, mestinya yang pertama itu adalah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai selesai. Dan terakhir adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu kalau berdasarkan susunan turunnya ayat Al-Quran dari langit pertama atau dari Baitul Izzah ke dunia ini. Lalu dari mana susunan Al-Quran dari mulai Fatihah sampai An-Nas? Itulah susunan Al-Quran berdasarkan nuzulul Quran min lauhil mahfud ila Baitul Izzah,
berdasarkan susunan Lauhil Mahfud, bukan berdasarkan kronologi turunnya Al-Quran. Jadi yang kita baca Al-Quran yang dari Fatihah sampai An-Nas itu susunan berdasarkan Lauhil Mahfud, bukan berdasarkan susunan turunnya Al-Quran dari langit ke Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Selanjutnya, apa sih yang disebut Al-Quran teh? Ya kedang ngoteh juga teh. Sabla mun teu ngoteh teh enakeun ieu. Naon sih nu disebut Al-Quran teh baru enak. Saburang Sunda. Pengertian Al-Quran ada dua. Satu menurut bahasa dan yang kedua menurut istilah. Al-Quran kata dasarnya dari qara'a, yaqra'u qira'ah, yang artinya adalah kumpulan, ya, kumpulan. Jadi qira'ah artinya kumpulan huruf-huruf dan kata-kata yang tersusun sehingga menghasilkan makna yang bisa difahami. Itu secara bahasa. Jadi Quran itu secara bahasa adalah kumpulan huruf-huruf dan kata-kata yang tersusun antara yang satu dengan yang lain sehingga menghasilkan makna yang bisa difahami. Itu Al-Quran secara bahasa, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Qiyamah kalau tidak salah, dalam surah Al-Qiyamah Allah mengatakan bahwa inna alaina jam'ahu wa qur'anah wa fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sesungguhnya kami yang mengumpulkan dan membacanya, dan apabila kami telah membacanya ikuti bacaan kami, kata Allah. Itu satu. Jadi Quran secara bahasa artinya menghimpun, mengumpulkan huruf-huruf dan kata-kata antara satu kata dengan kata yang lain sehingga menghasilkan makna yang bisa dipahami. Sedangkan Al-Quran menurut istilah, nah ini yang sering disampaikan. Al-Quran menurut istilah adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawati. Nah, dengan definisi ini kita bisa membedakan mana Al-Quran mana bukan. Itu yang disebut definisi atau ta'rif, ya. Sehingga dengan ta'rif ini kita bisa mengeluarkan, bisa memilah, bisa memilih mana yang termasuk Al-Quran dan mana yang bukan. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, al-munazzalu, yang diturunkan ala Muhammadin, ingatase Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bitilawati, yang dengan membacanya saja jadi ibadah. Kalau tadi dikatakan Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, berarti ucapan selain ucapan Allah, ucapan manusia, ucapan malaikat, ucapan jin, termasuk sabda Rasulullah, itu bukan Al-Quran, apalagi Al-Quran, bukan sama sekali. Sebab Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Al-munazzal, yang diturunkan, berarti ada kalamullah yang tidak diturunkan. Apa kalamullah yang tidak diturunkan? Kalamullah yang diturunkan adalah kalam yang sudah menjadi milik Allah, yang disebut kalam nafsi, yang laisa biharfin wala bisautin. Kalam Allah yang tidak ada suaranya juga tidak ada hurufnya. Dan kalamullah inilah yang diisyarahkan dalam Al-Quran. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatur rabbi. Muhammad katakan,
Seandainya lautan dijadikan tinta untuk menerjemahkan, untuk memahami ayat-ayatku, ayat-ayat Tuhanku, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatur rabbi, maka air lautan yang dirubah menjadi tinta itu akan habis sebelum ayat-ayat Allah selesai ditafsirkan. Itu yang disebut kalam nafsi. Itu mah tidak diturunkan, berarti bukan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu al-munazzal, yang diturunkan. Kepada siapa diturunkannya kalamullah itu? Ala Muhammadin, ingatase Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya itu bukan Al-Quran. Ada kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, itu kitabnya kitab Taurat, bukan Al-Quran. Ada kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu kitab Injil, bukan Al-Quran. Ada kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud, namanya kitab Zabur, itu bukan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbad bitilawati, yang membacanya saja jadi ibadah, Al-Quran. Berarti selain Al-Quran, membacanya tidak jadi ibadah. Ibu bapak baca Al-Quran di rumah, Radar Bogor, itu tidak jadi ibadah membaca. Baca kitab kuning, baca saja, itu tidak jadi kitab, tidak jadi ibadah. Itu kenapa di pesantren-pesantren baca kitab kuning yang nilai ibadah taklimnya, belajarnya, ya, yang jadi ibadah adalah taklimnya, mempelajarinya. Kok baca sholawat, kok jadi ibadah? Yang dinilai ibadahnya membaca sholawatnya atas Nabi, amalan membaca sholawatnya. Tapi membaca Al-Quran, faham gak faham, satu huruf Allah balas 10 kebaikan. Satu huruf Al-Quran kita baca 10 kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud, ya, barang siapa yang membaca Al-Quran maka akan dinilai satu kebaikan, dan satu kebaikan itu Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Jadi kalau bapak ibu sekalian membaca Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya ada 19 huruf, berarti ibu sudah mendapatkan kebaikan 190 kebaikan. Hanya baca bismillah saja dengan niat membaca Al-Quran. Apakah cukup dengan dibacanya saja Al-Quran itu? Tentu tidak. Sebab kita diberikan pedoman oleh Allah yang berupa Al-Quran itu untuk bekal kita hidup di dunia, supaya mengantarkan kepada keselamatan kepada kita sekalian dari mulai dunia sampai akhirat itu. Lalu bagaimana itu caranya? Pelajari Al-Quran, fahami Al-Quran, amalkan isi Al-Quran. Mohon maaf, jangan keliru dengan hadis yang sangat familiar sekali, ya. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran kelak di yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Ingat bahasanya ashabi. Al-Quran akan jadi syafaat li ashabi kepada sahabat Al-Quran, bukan yang hanya membaca Al-Quran. Kenapa? Yang membaca Al-Quran banyak. Rubba qari'il Quran wal Quran yal'anu, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi justru Al-Quran melaknatnya. Kok bisa begitu? Baca Al-Quran tujuannya lain, bukan untuk diamalkan supaya jadi juara dunia baca Quran, supaya dapat trofi, supaya loba panggilan. Ketika Al-Quran diniatkan seperti itu, termasuk kepada kategori rubba qari'il Quran wal Quran yal'anu. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi justru Al-Quran melaknatnya.
Makanya redaksi hadisnya syafi'an li ashabih. Al-Quran akan menjadi syafaat kepada sahabat Al-Quran. Bagaimana sih sahabat? Jadi yang dimaksud dengan ashabi sahabat Al-Quran adalah Al-Quran dijadikan pedoman di dalam hidupnya. Jiwa raganya adalah Al-Quran. Langkahnya adalah berdasarkan Al-Quran. Tindak tanduknya, sikap lakunya, perbuatannya, ucapannya berdasarkan Al-Quran. Itu yang disebut ashabi, sahabat Al-Quran. Bagaimana bisa menjadi sahabat Al-Quran? Orang yang mengamalkan Al-Quran berarti tidak cukup dibaca saja, maka Al-Quran harus dipelajari isi kandungannya. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi kepada para hafidh Al-Quran. Namun tolong jangan merasa cukup dengan hafal Al-Quran. Pelajari tafsir Al-Quran, baik tafsir ijmali, tafsir muqabalah, tafsir tafsili, pelajari baik secara global maupun tafsir perbandingan maupun tafsir secara menyeluruh, secara tafsili ataupun tafsir secara maudhu'iyah, tematik. Indah seandainya di Masjid Baitur Ridwan ada kajian tafsir khusus, kitab tafsir yang diaji, minimal tafsir Jalalain. Aduh, saminggu sekali weh Pak DKM di masjid ya aya kajian tafsir Jalalain. Insya Allah siap sih untuk kajiannya, insya Allah siap ya. Dan ini untuk lebih memahami Al-Quran. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau isi kandungannya tidak paham. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi motivasi bagi kita sekalian untuk lebih memahami Al-Quran, dan insya Allah selanjutnya kita bisa mengamalkan Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kelak Al-Quran menjadi syafaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.